but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they could break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I tell my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow. Hai guys, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang transfer panas. Simak videonya sampai habis ya. Di sini saya akan memperkenalkan topik mengenai transfer panas dan relevansinya dalam bidang kebidanan. Transfer panas adalah proses alami di mana energi panas bergerak dari suatu benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Dalam bidang kebidanan, pemahaman tentang transfer panas sangat penting terutama dalam perawatan neonatal dan penanganan bayi prematur. Misalnya, pemahaman tentang konduksi panas membantu dalam memastikan suhu lingkungan yang optimal di ruang inkubator untuk mencegah hipotermia pada bayi prematur. Radiasi panas berguna dalam menilai resiko radiasi pada ibu hamil selama pemeriksaan medis yang melibatkan sinar X. Dengan memahami konsep fisika seperti konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi, tenaga medis dapat mengatur lingkungan termal di ruang inkubator untuk mencegah hipotermia pada bayi prematur dan memastikan penggunaan sinar X yang aman selama kehamilan, meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi. Dalam bidang kebidanan, pemahaman tentang 3 mekanisme utama transfer panas sangat penting. Pertama, konduksi. Transfer panas melalui kontak langsung antara dua benda yang memiliki perbedaan suhu seperti ketika bayi prematur berada di permukaan inkubator yang dipanaskan. 2. Konveksi. Proses di mana udara hangat bergerak secara alami atau dipaksa bergerak oleh perangkat seperti pemanas ruangan mempengaruhi suhu sekitar bayi prematur dalam ruang inkubator. 3. Radiasi. Transfer panas melalui gelombang elektromagnetik seperti sinar inframerah yang dikeluarkan oleh bayi atau permukaan inkubator, mempengaruhi suhu bayi prematur tanpa kontak fisik langsung. Contoh praktis dari masing-masing mekanisme transfer panas dalam konteks kebidanan. Pertama, konduksi. Konduksi adalah transfer panas melalui kontak langsung antara dua benda yang memiliki perbedaan suhu. Sebagai contoh, ketika bayi prematur ditempatkan di permukaan yang dipanaskan dari sebuah inkubator, panas akan diantarkan langsung dari permukaan inkubator ke tubuh bayi prematur yang lebih dingin. Kedua, konveksi. Konveksi terjadi ketika udara hangat bergerak secara alami atau dipaksa bergerak oleh perangkat seperti pemanas ruangan. Dalam kebidanan, penggunaan ruang inkubator dengan sistem sirkulasi udara hangat adalah contoh praktis dari konveksi. Udara hangat disirkulasikan di sekitar bayi prematur untuk menjaga suhu tubuhnya secara konsisten. Ketiga, radiasi. Radiasi adalah transfer panas melalui gelombang elektromagnetik seperti sinar inframerah. Contoh praktis dalam kebidanan adalah bayi ketika prematur atau permukaan inkubator mengeluarkan radiasi panas yang dapat mempengaruhi suhu tubuh bayi prematur tanpa adanya kontak fisik langsung. Evaporasi. Evaporasi ketika seorang ibu hamil berkeringat karena aktivitas fisik atau lingkungan yang hangat. Keringatnya akan menguap dari permukaan kulitnya. Proses penguapan ini memerlukan energi panas dari tubuh, sehingga membantu dalam mendinginkan tubuh ibu hamil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sistem termomodulasi tubuh bekerja untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Sistem termomodulasi tubuh adalah mekanisme kompleks yang memastikan suhu tubuh tetap stabil dalam berbagai kondisi lingkungan. Sistem termomodulasi tubuh manusia bekerja dengan beberapa cara fisika. Yang pertama, produksi dan pengalihan panas. Tubuh manusia menghasilkan panas melalui metabolisme dan aktivitas fisik. Ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh mengeluarkan panas melalui keringat dan pernafasan. Yang kedua, vasokonstruksi dan vasodilatasi. Pembuluh darah di kulit dapat menyempit, vasokonstruksi, dan melebar, vasodilatasi untuk mengatur aliran darah dan transfer panas lingkungan. Misalnya pada suhu lingkungan yang dingin, pembuluh darah kulit menyempit, mengurangi kehilangan panas. Yang ketiga, menggigil. Menggigil merupakan respons otomatis tubuh terhadap suhu lingkungan yang rendah, di mana otot-otot kontraksi secara cepat untuk menghasilkan panas tambahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. 2. Konveksi.
Konveksi terjadi ketika udara hangat bergerak di sekitar tubuh ibu hamil. Misalnya, udara panas yang bergerak di sekitar tubuh ibu selama cuaca panas atau di lingkungan yang lembab. Itu dapat meningkatkan risiko overheating atau dehidrasi pada ibu hamil. Kemudian, bagaimana transfer panas mempengaruhi kondisi ibu dan janin selama kehamilan? Transfer panas memainkan peran penting dalam mempengaruhi kondisi ibu dan janin selama kehamilan melalui beberapa cara mekanisme. Yang pertama, konduksi. Ketika ibu hamil terpapar suhu lingkungan yang tinggi atau rendah, konduksi panas dapat terjadi ketika tubuh ibu dan lingkungan sekitarnya. 2. Konveksi. Konveksi terjadi ketika udara hangat bergerak di sekitar tubuh ibu hamil. Misalnya, udara panas yang bergerak di sekitar tubuh ibu selama cuaca panas atau di lingkungan yang lembab. Itu dapat meningkatkan risiko overheating atau dehidrasi pada ibu hamil. Ketiga, radiasi. Panas dari sumber-sumber eksternal seperti sinar matahari atau pemanas ruangan dapat meningkatkan suhu tubuh ibu hamil. Peningkatan suhu tubuh ibu dapat mempengaruhi kesehatan janin, termasuk potensi kerusakan pada organ dan jaringan janin. Yang keempat, evaporasi. Transfer panas melalui evaporasi selama kehamilan dapat mempengaruhi kenyamanan ibu dan kesehatan janin. Paparan panas yang berlebihan dapat meningkatkan risiko dehidrasi, komplikasi kehamilan, dan cacat lahir. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk menjaga suhu tubuhnya tetap stabil dan menghindari paparan panas berlebihan. Yang keempat, evaporasi. Transfer panas melalui evaporasi selama kehamilan dapat mempengaruhi kenyamanan ibu dan kesehatan janin. Paparan panas yang berlebihan dapat meningkatkan risiko dehidrasi, komplikasi kehamilan, dan cacat lahir. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk menjaga suhu tubuhnya tetap stabil dan menghindari paparan panas berlebihan. Studi kasus atau demonstrasi praktik yang mengilustrasikan penerapan konsep transfer panas dalam situasi kebidanan nyata. Penerapan konsep transfer panas dan kebidanan nyata dapat dilihat melalui penggunaan teknik kompres dingin atau panas pada perineum selama persalinan atau pasca persalinan. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi resiko robekan perineum yang parah atau mempercepat proses penyembuhan melalui transfer panas antara kompres dan jaringan perineum. Kompres dingin menyempitkan pembuluh darah dan menurunkan suhu jaringan. Sementara kompres panas meningkatkan sirkulasi darah lokal dan mempercepat penyembuhan jaringan dengan meningkatkan suhu. Dengan demikian, penerapan teknik ini memanfaatkan prinsip-prinsip fisika transfer panas untuk memberikan perawatan yang lebih efektif bagi wanita pasca persalinan. Pengetahuan tentang transfer panas dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perubahan suhu dapat mempengaruhi kondisi klinis pasien dan membantu dalam pengambilan keputusan klinis yang tepat. Misalnya, dalam situasi peningkatan suhu tubuh yang signifikan seperti demam, pemahaman tentang transfer panas memungkinkan para profesional kesehatan untuk mengevaluasi mekanisme termoregulasi tubuh dan memilih intervensi yang paling sesuai, seperti memberikan terapi pendinginan, sebaliknya pada situasi hipotermia. Pengetahuan tentang transfer panas memungkinkan untuk pemantauan suhu tubuh pasien dan pemberian perawatan yang dapat meningkatkan suhu tubuh secara bertahap untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Dengan demikian, pemahaman tentang transfer panas tidak hanya mempengaruhi pengambilan keputusan dalam situasi klinis yang melibatkan suhu tubuh, tetapi juga membantu menentukan intervensi yang tepat untuk mengoptimalkan kondisi pasien. Mekanisme kehilangan panas pada bayi baru lahir. Suhu bayi normal adalah 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Hipotermia adalah kondisi saat suhu bayi di bawah normal. Hipotermia penyebab utama kesakitan dan kematian bayi baru lahir di negara berkembang. Suhu bayi yang rendah mengakibatkan proses metabolis dan fisiologis melambat. Kecepatan pernapasan, jantung melambat, tekanan darah rendah, dan kesadaran hilang sehingga tidak ditangani dapat menimbulkan kematian. Bayi baru lahir kehilangan panas 4 kali lebih besar daripada orang dewasa. Kehilangan panas ini menyebabkan penurunan suhu antara 1-3 derajat Celcius. Selain itu, pusat pengaturan panas tubuh belum berfungsi sempurna, dan bayi belum mampu mengatur posisi tubuh dan pakaiannya agar tidak kedinginan. 2. Konveksi. Kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin.
panas hilang dari tubuh bayi ke udara sekitar yang sedang bergerak, atau jumlah panas yang hilang bergantung pada kecepatan dan suhu udara. Bayi yang dilahirkan atau ditempatkan di dalam ruangan yang dingin akan cepat mengalami kehilangan panas. Mencegah kehilangan panas secara konveksi dapat dilakukan dengan hindari aliran udara atau pendingin udara, kipas angin, lubang angin yang terbuka. 3. Radiasi. Kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Bayi dapat kehilangan panas dengan cara ini karena benda-benda tersebut menyerap radiasi panas tubuh bayi walaupun tidak bersentuhan secara langsung. Mencegah kehilangan panas secara radiasi dapat dilakukan dengan 1. Kurangi benda-benda yang menyerap panas seperti logam. 2. Tempatkan tempat tidur bayi jauh dari tembok. Keempat, evaporasi. Kehilangan dapat terjadi karena penguapan cairan perubahan pada permukaan tubuh bayi tidak segera dikeringkan. Kehilangan panas juga terjadi jika saat lahir tubuh bayi tidak segera dikeringkan dan diselimuti. Mencegah kehilangan panas secara evaporasi dapat dilakukan dengan 1. Saat mandi, siapkan lingkungan yang hangat. 2. Basuh dan keringkan bayi pada setiap bagian untuk mengurangi evaporasi. 3. Batasi untuk kontak langsung dengan pakaian basah atau selimut basah. Kesimpulan pada video kali ini adalah transfer panas adalah proses alami di mana energi panas bergerak dari suatu benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Dalam bidang kebidanan, pemahaman tentang transfer panas sangat penting, terutama dalam perawatan neonatal dan penanganan bayi prematur. Misalnya, pemahaman tentang konduksi panas yang membantu dalam memastikan suhu lingkungan yang optimal di ruang inkubator untuk mencegah hipotermia pada bayi prematur. Radiasi panas berguna dalam menilai resiko radiasi pada ibu hamil selama pemeriksaan medis yang melibatkan sinar X. Transfer panas pada tubuh dapat terjadi melalui 4 mekanisme, yaitu 1. Melalui konduksi, 2. Konveksi, 3. Radiasi, 4. Evaporasi. Sekian video pembahasan transfer panas dari kelompok 2. See you next time, bye!